Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Dan di video kali ini kita akan membahas terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh subscriber kakak di kolom komentar yang menurut kakak cukup menarik untuk kita bahas bersama-sama menjelang penentuan kelulusan akhir di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasannya di mana di sini sudah ada pertanyaan dari Om Tani Short Video yang bertanya, "Mohon maaf mau bertanya, untuk pengumuman pantuhir STTD kapan Kak? Terima kasih banyak atas jawabannya." Baik, jadi dapat Kakak sampaikan sesuai dengan video-video sebelumnya, Kakak selalu membahas terkait kapan hasil pengumuman pantuhir untuk Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Dan menurut timeline si pencatar tahun 2022, pengumumannya itu akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus tahun 2022. Jadi kita masih belum tahu ya kalau ada perubahan terkait dengan hasil pengumumannya. Kalian bersabar saja dan selalu pantengin channel YouTube ini agar selalu menerima informasi terupdate terkait si pencatar tahun 2022 di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Untuk Om Tani Short Video, terima kasih sudah bertanya. Kita langsung menuju ke pertanyaan yang kedua dari 41 Turcer Rizky Reynanda. Izin bertanya, apakah tes wawancara sangat mempengaruhi kelolosan seorang catarmin dengan posisi nilai SKD dan Samapta sudah tinggi? Baik, jadi begini teman-teman, seperti kakak sampaikan dari video-video sebelumnya bahwa untuk menentukan penentuan akhir kelulusan atau pantuhir itu ada dua variabel teman-teman, yaitu variabel utama dan variabel pendukung. Kalau variabel utamanya itu berdasarkan dari 60% hasil SKD, 25% hasil tes wawancara, dan 15% dari tes kesemaptaan. Dan untuk variabel pendukungnya itu berdasarkan dari hasil tes kesehatan dan tes psikotes. Dan meskipun variabel pendukung itu tidak masuk dalam perhitungan hasil pantuhir ya teman-teman, tapi dari tes variabel pendukung itu sangat berperan penting dalam hal kelulusan. Contohnya kalau dari tes kesehatan kalian tidak memenuhi syarat, maka meskipun kalian peringkat 1 di tes SKD, kalian tetap saja tidak lulus. Begitu juga dengan hasil tes psikotes, di mana kalau kalian mendapatkan label tidak disarankan, maka sama seperti yang kakak sampaikan tadi, meskipun kalian di tes SKD-nya peringkat 1, sedangkan tes kesamaptaannya juga memiliki peringkat yang tinggi, kalau hasilnya tidak disarankan, maka kalian tidak akan lulus. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk saudara Sasker Rizky Reynanda, terima kasih sudah bertanya. Kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya dari saudara Iwayan Eka Susana. Berarti selama perkuliahan tidak pakai laptop kah? Mohon penjelasannya. Nah, di sini seringkali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya terkait peralatan gadget yang dilarang dibawa ya di dalam pendidikan, karena kalau di zaman kakak membawa peralatan gadget itu memang sudah dilarang teman-teman, seperti laptop maupun handphone. Kalian akan diperbolehkannya itu pada saat semester akhir di waktu kalian mengerjakan tugas akhir. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Terkait dengan penggunaan laptop ataupun handphone itu, kalian hanya bisa dipergunakan pada saat kalian mendapatkan izin bermalam. Biasanya itu hari Jumat sore ya, lalu kalian pulang dan penggunaannya itu ya di rumah kalian sendiri. Terkait dengan pengerjaan tugas yang menggunakan komputer, di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan itu sudah ada lab komputer, jadi kalian bisa memakainya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih untuk saudara Iwayan Eka Susana telah bertanya. Kemudian pertanyaan dari M. Ayuhan SZ18 yang bertanya, izin bertanya Kak, kalau kita luar Jawa, contohnya itu kan memerlukan HP untuk transaksi tiket dan lain-lain.
Bagaimana Kak solusinya jika tidak boleh membawa handphone? Siap, terima kasih. Nah, jadi begini teman-teman. Dulu pada saat Kakak pertama kali dinyatakan lulus menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan dan diinstruksikan untuk kumpul pertama kali di Sekolah Kedinasan yang dituju itu, Kakak membawa handphone, teman-teman. Jujur Kakak membawa handphone. Dan nanti pada saat kalian masuk ke sekolah kedinasan itu akan diperiksa isi tas kalian oleh senior kalian atau bahkan pelatih. Nah, di sana kalau kalian memang sudah terlanjur membawa handphone, handphone tersebut akan diamankan oleh pihak pelatih dan nanti akan dikembalikan pada saat kalian mendapatkan izin bermalam pertama untuk ditaruh di tempat teman kalian atau di rumah kalian sendiri. Jadi mumpung ada grup Telegram, kalian bisa kontak-kontakan dengan yang lulus. Jadi nanti kalau pada saat kalian diinstruksikan untuk kumpul pertama kalinya di asrama, kalian bisa datang dulu ke rumah teman kalian yang dekat dengan lokasi kampus dan menitipkan barang-barang elektronik kalian di rumah teman kalian dulu. Terima kasih M.A. Yuhan sudah bertanya. Kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya dari Siti Elvina. Kak izin bertanya, kalau belum melampirkan kartu BPJS, gimana Kak? Sebagaimana saya tidak ada kartu BPJS. Kalau mau mengurus, di tempat saya tidak bisa cepat. Nah, jadi dapat Kakak memberikan saran bahwa mumpung hari ini masih belum ada pengumuman terkait dengan kelolosan si pencatar tahun 2022, alangkah baiknya untuk saudari Siti Elvina ini mengurus kartu BPJS-nya. Jadi kalau memang kartunya nanti tidak selesai, kan biasanya itu dapat berupa kartu elektronik ya yang diberikan. Jadi kalau sudah ada kartu elektroniknya bisa dicetak dulu. Namun kalau memang prosesnya itu masih belum keluar terkait dengan kartunya, kalian bisa meminta surat keterangan dari kantor BPJS bahwa menyatakan kartu BPJS kalian sedang dalam proses atau sedang diurus. Seperti itu teman-teman. Baik, kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya dari saudara Bayu Aditya. Izin bertanya, apakah taruna atau taruni di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan akan diberikan uang saku per bulan saat mengikuti pendidikan? Baik, dapat Kakak sampaikan ya teman-teman bahwa untuk di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan itu tidak diberikan uang saku. Jangankan memberikan uang saku, kalian pun nanti kalau sudah menjadi taruna harus membayar uang bulanan untuk biaya makan dan asrama. Jadi seperti itu teman-teman, harap maklum terkait dengan pemberian uang saku ini memang tidak ada di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Namun kalian patut sudah bersyukur ya teman-teman kalau nanti kalian masuk di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan jalur ikatan dinas, kalian kalau sudah tamat dari sekolah kedinasan ini tidak pusing lagi untuk mencari pekerjaan karena statusnya sudah jelas, kalian akan langsung diangkat menjadi CPNS. Seperti itu untuk saudara Bayu Aditya, terima kasih sudah bertanya. Baik, langsung saja kita menuju ke pertanyaan dari Asep Samsudin. Izin bertanya Kak, itu per semester dibayar langsung sampai apa per semester dibayar? Nah, mungkin dari pertanyaan saudara kita Asep ini menanyakan apakah biaya per bulannya itu dibayarkan setiap bulan atau per semester. Nah, jadi dapat Kakak sampaikan bahwa untuk pembayaran di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan terkait dengan biaya permakanan, kemudian asrama dan lain-lainnya itu selain biaya non-akademik itu dibayarnya setiap bulan ya teman-teman, tidak per semester. Jadi seperti itu untuk saudara Asep Samsudin, terima kasih sudah bertanya. Kita menuju pertanyaan berikutnya dari Maulidi Turtaja. Izin bertanya Kak, apakah nanti saat datang ke sekolah harus ditemani orang tua? Apakah tidak bisa sendiri? Karena kemungkinan orang tua tidak bisa ikut antar. Nah, jadi Kakak bisa sampaikan bahwa kalau tidak ada yang mengantar pun tidak apa-apa sih teman-teman. Tapi kalau bisa, kalau orang tua kalian tidak bisa untuk mengantar, paling tidak kalian harus ada wali untuk mengantar. Tapi itu tidak diwajibkan ya teman-teman. Kalaupun juga sendiri tidak apa-apa. Mungkin terkait karena biaya atau hal yang lain-lainnya itu tidak apa-apa. Karena teman kakak dulu yang berasal dari Kupang pun juga tidak diantar dan dia cukup survive untuk mengikuti
pendidikan di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi tidak usah berkecil hati teman-teman bagi yang tidak ada keluarga ataupun orang tua yang mengantar nanti pada saat. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke pertanyaan berikutnya dari Desi Noviasari. Izin bertanya Pak, jika anak sudah mulai masuk pendidikan, saat apa orang tua bisa berjumpa anaknya kembali? Terima kasih. Dapat kakak sampaikan bahwa nanti pada saat kalian pertama kali menuju ke sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan untuk menjadi calon taruna atau pemanggilan awal ya, itu ada yang namanya masa pembentukan fisik dan mental yang kurang lebih dilaksanakan selama 3 bulan. Dan itu pun kalau rumah atau tempat tinggal kalian itu berdekatan dengan sekolah kedinasan yang kalian tuju, nanti kan ada masa-masanya diberikan waktu izin pesiar ya untuk pertama kalinya itu. Jadi kalian hanya diperbolehkan di pagi harinya itu keluar dan kembali di sore harinya untuk pertama kalinya. Dan di sanalah ada waktunya nanti kalau sekolah kedinasan yang kalian tuju itu dekat dengan rumah, maka kalian bisa dengan cepat bertemu dengan keluarga kalian. Berbeda bagi teman-teman yang merantau atau dari segi sekolah kedinasan perhubungan yang dilamar dengan rumah domisilinya itu sangat jauh ya teman-teman. Seperti kakak, contohnya dulu sekolah di Poltek Trans SDP Palembang, dan pada saat pulang nanti itu kan masuknya itu bulan September. Jadi kakak bisa pulang dan bertemu dengan orang tua serta keluarga kakak itu pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Jadi ada kurang lebih sekitar 3 bulan ya, kakak baru bisa bertemu untuk pertama kalinya bersama orang tua dan keluarga. Dan di sana pasti orang tua kalian atau keluarga kalian akan kaget, kakak jamin. Dimana dulu waktu kakak baru masuk itu kan badan kakak agak sedikit gemuk ya. Tapi setelah melakukan proses pembinaan fisik dan mental itu selama 3 bulan, berat badan kakak itu turun sebanyak 17 kilo teman-teman. Dan kakak pulang memakai seragam dan di sanalah orang tua kakak itu menangis untuk pertama kalinya. Dan bukan pertama kali sih, jadinya pertama kali melihat kakak itu memakai seragam, dan di sanalah orang tua kakak itu menangis dengan bangga ya bahwa dulu kakak itu berbadan gemuk tapi pulang-pulang langsung kurus dan memakai pakaian yang cukup ketat, yaitu pakaian seragam taruna kan ketat-ketat ya teman-teman. Jadi itulah kebanggaan dari taruna. Jadi bagi Bapak Ibu yang menunggu kehadiran dari buah hatinya terkait dengan masa 3 bulan awal ini ya kurang lebih, jadi harap bersabar dan mendoakan semoga anak dari Bapak atau Ibu yang sedang melakukan pendidikan ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih untuk Desi Noviasari sudah bertanya. Baik, kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya dari Saudari Marjuita. Kalau sudah lulus Diploma 3 Poltekpel, bagaimana cara melanjutkan ke S1-nya dan di mana saja melanjutkan sekolahnya? Jadi, untuk Saudari Marjuita, kalau ingin nanti melanjutkan ke strata 1 itu ada 2 pilihan. Pertama, melanjutkan ke sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan lagi, yaitu salah satu opsinya ada di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang berada di Jakarta, yaitu mengambil program diploma 4-nya. Yang kedua, yaitu kalian bisa melanjutkan strata 1-nya di kuliah umum, baik itu di kuliah negeri ataupun swasta ya teman-teman. Kalau jurusannya sih kalian bisa masuk di S1 transportasi atau S1 teknik sipil, supaya nanti proses perkuliahannya itu kalian bisa cepat lulus. Kalau kalian malah mengambil ke sarjana hukum atau sarjana ekonomi, kurang lebih kalian akan menambah jumlah SKS-nya. Kalau mungkin kalian akan dibebankan kurang lebih 2 tahun lagi bisa wisuda di strata 1-nya. Tapi kalau kalian masuk di jurusan sarjana transportasi atau sarjana teknik sipil, kurang lebih seperti kakak hanya membutuhkan waktu 1 tahun saja untuk wisuda di jenjang strata 1-nya. Seperti itu untuk Saudari Marjuita. Terima kasih sudah bertanya, dan demikian teman-teman 10 pertanyaan yang sudah kakak bahas bersama kalian terkait pertanyaan-pertanyaan menjelang pengumuman penentuan akhir
atau Pantuhir di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Semoga dapat menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masih cukup mengganjal di hati kalian. Dan kakak selalu mendoakan semoga kalian lulus untuk menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan tahun ini. Lebih kurangnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya bila teman-teman suka dengan video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.